Salam Kebangkitan Anak Muda. Masih bersama dengan saya Mulyono Sakaria. Kita masih ada di dalam program Crossover. Nah, pada seri Jodoh di Tangan Tuhan, kali ini kita akan masuk dalam tips and tricks tentang cara menemukan jodoh. Nah, saya berharap apa yang telah saya sampaikan kepada saudara sekalian, tips and tricks yang telah saya sampaikan kepada saudara itu menolong saudara untuk bisa menemukan jodoh yang tepat. Nah, ini yang caranya, ini tips and tricks cara menemukan jodoh. Yang pertama, berdoa sedini mungkin sebelum ada yang disukai. Karena kalau sudah ada yang disukai, doa saudara menjadi tidak netral lagi. Doa saudara pasti arahnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada orang yang saudara sukai. Jadi sebelum ada yang saudara sukai, berdoalah. Ya, berdoa semaksimal mungkin sampai saudara benar-benar dituntun Tuhan untuk berjumpa dengan jodohmu. Lalu yang kedua, bergaul dengan sebanyak mungkin orang di dalam satu komunitas rohani. Karena kita mau mencari pasangan, mencari jodoh yang seiman dan seimbang. Itu sebabnya kita harus banyak bergaul di dalam satu komunitas rohani, sehingga orang yang kita cari, jodoh yang mau kita temukan itu adanya di dalam komunitas rohani, bukan di tempat lain. Ya, karena kalau di tempat lain, ya kita nggak tahu keberadaannya. Ya, sebisa mungkin di dalam satu komunitas rohani, sehingga kita bisa percaya ini memiliki keyakinan yang sama, memiliki pengajaran yang sama, dan memiliki bapak rohani yang sama juga. Nah, yang ketiga, kalau sudah berjumpa dengan lawan jenis yang disukai, minta konfirmasi. Minta konfirmasi dari siapa? Pertama dari bapak rohani, lalu yang kedua dari orang tua. Jadi, minta konfirmasi, sudah berjumpa dengan jodoh, dengan lawan jenis yang disukai. Nah, minta konfirmasi. Kenapa perlu konfirmasi? Karena pada saat kita menemukan seseorang yang disukai, semua tentang orang ini, tentang orang yang kita sukai, itu baik semua. Ya, tidak ada yang buruk. Mata kita tertutup. Itu sebabnya perlu mata orang lain. Dalam hal ini harus yang bisa dipercaya, yaitu bapak rohani dan orang tua. Nah, bapak rohani, karena sebagai seorang bapak, pasti memiliki pandangan yang jauh ke depan dan memiliki hati yang mau saudara itu hidup di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, menikmati suasana sorga, menikmati hadirat Tuhan, bukan menikmati neraka. Itu sebabnya sang papa rohani pasti akan melihat segala sesuatunya, dan kalau memang semuanya sudah oke, pasti setuju. Karena tidak mungkin seorang bapak mau menghalangi anaknya, anak rohaninya untuk menemukan jodoh, menghalang-halangi, enggak mungkin. Pasti kalau sudah tepat, dia akan setuju. Lalu bagaimana dengan orang tua? Orang tua walaupun mungkin kepintarannya beda, kecerdasannya beda, tapi orang tua sudah lebih berpengalaman. Sudah pasti orang tua lebih berpengalaman. Itu sebabnya beritahu kepada orang tua, jangan kucing-kucingan. Beritahu kepada orang tua, dan orang tua akan beri saran dari pengalamannya. Dan saudara pasti akan menemukan jodoh yang lebih tepat. Lalu yang keempat, kalau tidak mendapatkan konfirmasi, jangan dilanjutkan. Itu sebabnya jangan berpacaran dulu sebelum dapat konfirmasi. Jadi setelah suka langsung minta konfirmasi. Kalau tidak dapat konfirmasi, artinya tidak disetujui, jangan lanjutkan. Stop, mulai beralih ke yang lain. Artinya itu bukan jodoh yang dari Tuhan. Lalu yang kelima, kalau sudah dapat konfirmasi, baru lanjutkan. Demikian tips and tricks dari saya. Semoga ini bermanfaat. See you on the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level.
Kita berjumpa lagi di dalam episode yang terakhir seri Jodoh di Tangan Tuhan. Dalam episode hari ini, cara menemukan jodoh. Saya yakin dan percaya saudara-saudara sudah sangat diberkati dengan episode-episode yang ada sebelumnya. Dan hari ini pun saya yakin dan percaya saudara akan semakin diberkati oleh episode yang ada pada hari ini. Bersama dengan saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria dan kita akan membahas lebih lanjut cara untuk menemukan jodoh kita. Selamat datang Bang Mul di dalam program Crossover. Ya. Kita ada di dalam episode terakhir seri perdana kita, Jodoh di Tangan Tuhan, dan hari ini kita membahas cara menemukan jodoh. Ya. Bang Mul, saya mau tanya nih Bang Mul, bagaimana caranya kita mendapatkan konfirmasi di dalam doa? Dan kalau misalnya nggak bisa, apakah cukup konfirmasi dari Bapak Rohani saja? Ya. Iya kan ada dibilang kita kalau berdoa sedini mungkin ya. Iya. Nah, jadi harus tahu berdoa itu bukan minta konfirmasi. Iya. Berdoa itu kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan karena kan jodoh di tangan Tuhan. Iya. Karena jodoh di tangan Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita untuk kita berjumpa dengan jodoh kita. Iya. Jadi bukan minta konfirmasi sama Tuhan, Tuhan yang mana jodoh saya. Lalu seperti nanti kalau sudah berjumpa dengan lawan jenis, apakah ini jodoh saya? Lalu kalau kita nggak suka, jawabannya pasti enggak. Lalu ketemu yang lain lagi, apakah ini jodoh saya? Kalau kita suka, jawabannya iya. Padahal Tuhan nggak jawab sama sekali. Jadi kita bukannya sedang minta konfirmasi, tapi kita menyerahkan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, termasuk waktu kita memilih jodoh, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, biar dasar firman yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita untuk mencari pasangan hidup, itu yang terjadi juga. Jadi nggak ada istilah bisa atau nggak bisa. Karena semua orang kalau mau menyerahkan pasti bisa. Ya kalau tidak mau menyerahkan ya sulit. Jadi ini bukan masalah bisa nggak bisa, tapi apakah kita mau menyerahkan? Kalau kita menyerahkan, artinya kita memilih atau mencari jodoh kita, tetap dasarnya adalah firman. Yang seiman dan seimbang itu. Jadi kita tidak akan keluar dari firman Tuhan. Kita tidak akan keluar dari dasar seiman dan seimbang. Ya, yang waktu di episode pertama sudah dijelaskan. Jadi kita berdoa, kenapa berdoanya sedini mungkin? Karena kita mau menyerahkan. Pada saat kita mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kita mau menyerahkan itu secepatnya. Gitu. Jadi kita jangan lama-lama mempertahankan hidup kita, mempertahankan hati kita, mempertahankan perasaan kita. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin. Saya percaya kalau kita mau menyerahkan, kita serius menyerahkan, termasuk jodoh kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka kita akan berjumpa dengan jodoh kita yang sesuai dengan standar firman. Gitu. Oke Bang Mul, kalau misalnya ada orang yang tidak pandai bergaul, bagaimana caranya mereka dapat menemukan jodoh mereka? Apakah kita bisa membantu mereka untuk menemukan jodoh mereka? Contohnya seperti Eliezer pada saat membantu Ishak mencarikan jodohnya, gitu Bang Mul. Karena kan kalau kita mau mencari jodoh, kita mesti bergaul. Ya, bergaul dengan sebanyak mungkin orang di dalam satu komunitas. Khususnya dalam komunitas rohani, ya kita bergaul supaya kita banyak kenal orang, khususnya yang lawan jenis kita makin banyak, sehingga waktu kita sudah tiba usia kita untuk mencari jodoh, kita bisa tahu siapa orangnya. Tetapi memang ada beberapa orang yang tidak mudah bergaul. Ya, tidak mudah bergaul, jadi sepertinya temannya sedikit. Ya. Tapi berdasarkan apa yang saya analisa,
setidak bergaulnya seseorang, kalau dia mencari jodoh, tetap bisa tuh. Iya. Walaupun dia tidak pandai bergaul atau tidak bisa bergaul, tapi tetap aja tuh. Iya. Tetap berjumpa, tetap ketemu. Iya. Nah, kembali lagi masalahnya, apakah sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan atau belum? Iya. Kalau sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, apapun karakter kita, apapun kepribadian kita, tidak akan jadi masalah. Iya. Pasti Tuhan yang akan menuntun, sehingga entah bagaimana, pasti akan ketemu sama orangnya. Iya. Nah, walaupun orang yang tidak bisa bergaul, karena ini masalah jodoh, ini masalah yang berbeda, pasti orang ini bisa bicara. Iya. Kan orang yang tidak bisa bergaul bisa bicara kan? Iya. Jadi dia bisa bicara, dia bisa ngomong. Entah bagaimana, pokoknya ketemu sama orangnya dan bisa jalan. Iya. Gitu. Lalu kalau misalnya orangnya tidak bisa bergaul seperti ini, apakah perlu Eliezer? Iya. Ya, perlu tidak perlu. Tetapi saya sendiri secara pribadi, saya tidak suka ada orang yang menjodohkan. Iya. Gitu. Kenapa? Karena biar bagaimana jodoh itu harus kita yang tentukan bersama dengan Tuhan. Iya. Dan nanti disetujui atau dikonfirmasi atau tidak oleh bapak rohani kita atau oleh orang tua kita. Jadi ini masalah pribadi kita. Kalau saya kurang setuju. Iya. Nggak begitu suka kalau ada yang menjodohkan. Nah, di zaman Isa ada Eliezer. Iya. Nah, kita mesti tahu untuk menjadi Eliezer itu bukan sembarangan orang. Iya. Ya, karena harus tahu Eliezer ini adalah pengikut Abraham yang benar-benar loyal, Iya. dipercaya oleh Abraham. Pengikut Abraham, pegawai Abraham itu cukup banyak. Iya. Tetapi hanya satu yang dipercaya oleh Abraham untuk mencarikan jodoh untuk anaknya, untuk Ishak. Iya. Itu sebabnya kita sebisa mungkin tidak dijodohkan. Iya. Dan yang kedua, kalau kita merasa, karena kadang ada orang yang suka menjodohkan. Iya. Nah, kalau kita suka menjodohkan, hati-hati juga. Apakah semua syarat-syarat yang ada pada Eliezer itu sudah ada pada kita? Iya. Eliezer, dia bertanggung jawab. Iya. Waktu Abraham memerintahkan, cari jodoh untuk anakku Ishak. Eliezer itu pergi ke tempat di mana umat Tuhan berada. Iya. Dia nggak cari di Kanaan, karena waktu itu Abraham ada di Kanaan. Itu sebabnya dia mengutus Eliezer ke rumahnya, Iya. ke kampung halamannya. Iya. Ya, supaya apa? Supaya Ishak tidak tercemar. Iya. Karena umat Allah harus punya jodohnya, itu umat Allah juga. Iya. Harus seiman dan seimbang. Nah, apakah kalau kita yang suka menjodohkan ini, apakah kita punya dasar firman yang kuat? Iya. Apakah kita sudah tahu pasti bahwa dasar untuk orang punya pasangan adalah seiman dan seimbang? Iya. Atau apakah kita lihat, ini kayaknya cocok sama dia nih, udah disodorin aja istilah bahasa Jakartanya diojok-ojok gitu, ya supaya dia suka gitu. Iya. Dan nanti kalau sudah jalan, kayaknya bangga bisa menjodohkan. Tapi kembali lagi, apakah yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan? Iya. Karena saya pernah mendapati ada orang yang menjodohkan wanita dan pria. Akhirnya wanita dan pria ini benar-benar menikah. Tetapi kemudian ketika menikah, mereka tidak bahagia. Siapa yang mau bertanggung jawab? Iya. Apakah orang yang menjodohkan itu bertanggung jawab? Wah, harusnya bertanggung jawab. Iya. Itu sebabnya kalau kita tidak diberikan karunia oleh Tuhan, tidak diberikan anugerah oleh Tuhan untuk
mencarikan jodoh seseorang, jangan lakukan itu. Iya. Karena ini masalah masa depan orang dan ini kehidupan yang hanya sekali seumur hidup. Iya. Sudah masuk dalam keluarga, ribut terus jadinya, ya gara-gara dijodohkan, dan setelah itu malah jadi cerai. Iya. Sudah punya anak, tapi jadi cerai. Sedangkan firman Tuhan jelas mengatakan Allah membenci perceraian. Iya. Tidak boleh bercerai. Iya. Nah, kalau seperti itu, siapa yang mau bertanggung jawab? Iya. Jadi jauh lebih baik biarkan seseorang menemukan jodohnya sendiri, dan saya percaya kalau orang ini sudah menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun kepada jodoh yang tepat. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, Bang Mul. Bicara soal konfirmasi itu sangat penting sekali ya, baik dari konfirmasi dari Bapak Rohani maupun dari orang tua juga Iya. gitu. Bagaimana kalau misalnya Bapak Rohani sudah menyetujui hubungan pacaran ini, tapi ternyata orang tua belum menyetujui hubungan ini? Apakah bisa dijalankan hubungannya? Kalau ada salah satu yang belum setuju, artinya kita jangan jalan dulu. Iya. Kenapa jangan jalan dulu? Kalau kita jalan, kita seperti berjalan di antara onak duri. Kalau kita tidak disetujui oleh orang tua, orang tua tidak mau mengonfirmasi kita jalan dengan jodoh yang kita suka itu. Nah, pada saat kita berjalan, kita tetap jalan, sedangkan orang tua tidak menyetujui, artinya kita sedang melawan orang tua. Iya. Sedangkan firman Tuhan berkata, ya, di kitab Ulangan itu, di hukum Taurat itu, hormatilah orang tuamu. Iya. Supaya apa? Supaya kita panjang umur dan diberkati. Iya. Tanah yang kita olah diberkati, artinya keuangan kita diberkati, panjang umur artinya umur pernikahan kita juga panjang sampai maut memisahkan. Iya. Gitu. Nah, kalau kita tidak menghormati orang tua, ingat, Tuhan akan berpegang kepada firman-Nya. Iya. Kalau firman Tuhan yang ini dilanggar, artinya kemungkinan umur pernikahannya tidak awet. Iya, iya. Lalu keuangannya bagaimana? Mungkin juga berantakan. Iya. Nah, kalau sudah begitu, nggak bisa kembali lagi. Iya. Itu sebabnya jauh lebih baik kita tunggu. Kalau memang ini benar-benar jodoh dari Tuhan untuk kita, orang tua pasti setuju. Iya. Kita doakan, pokoknya sampai kapanpun juga kita doakan sampai orang tua setuju. Iya. Selama orang tua belum setuju, lebih baik jangan. Iya. Karena restu dari orang tua itu penting. Iya. Penting, sangat-sangat penting. Ya, kita jangan menganggap remeh itu. Iya. Walaupun sang bapak rohani sudah setuju. Iya. Mungkin sang bapak rohani setuju karena ini sama-sama di bawah beliau, ya, di bawah sang bapak rohani, sehingga dia setuju. Nggak ada yang salah untuk Iya. itu. Tapi ini masalah waktu. Waktunya berarti belum tepat kalau dilakukan sekarang-sekarang ini. Iya. Dan saya yakin seorang bapak rohani kalau tahu ada orang tua, salah satu dari pria dan wanita ini, ada orang tuanya yang tidak setuju, sang bapak rohani pasti akan minta ditunda dulu. Iya. Jadi benar-benar berdoa, minta Tuhan campur tangan, dan percayalah kalau ini Tuhan sudah tetapkan pasti akan jadi, dan Tuhan yang menciptakan manusia itu akan mengubahkan hati orang tua. Iya. Nah, pada saat orang tua sudah diubahkan hatinya, dia akan merestui. Iya. Iya. Dengan berbagai macam cara. Tuhan punya berbagai macam cara. Sehingga pada saat kita jalan, kita itu jalannya enak. Iya. Tidak ada hambatan. Kenapa? Karena orang tua sudah setuju, bapak rohani sudah setuju. Iya. Jadi kita jalannya enak. Iya. Ya, artinya Tuhan juga setuju. Iya. Kita tinggal jalan saja dan kita tinggal tunggu
berkat Tuhan dilimpahkan atas hidup kita. Iya. Oke, Bang Mul. Bagaimana kalau seandainya kita sudah yakin dengan pasangan yang kita sukai, tapi ternyata Bapak Rohani belum memberikan atau tidak memberikan konfirmasi kepada kita? Apakah itu hubungannya bisa dijalankan atau gimana, Bang Mul? Seperti itu. Kita yakin, ya. Iya, kita udah benar-benar Ini yakin. jodoh kita. Iya. Ini jodohku. Yakin. Tapi Bapak Rohani nggak yakin. Nggak mengonfirmasi. Jadi tidak dikonfirmasi bahwa ini benar yang dari Tuhan. Iya. Seperti itu. Sebaiknya kalau saya mau berkata, sebaiknya ditunda. Kalau memang kita yakin, biar Tuhan yang bicara kepada Bapak Rohani, Iya. dan Bapak Rohani juga yakin. Iya. Tetapi masalahnya, kebanyakan masalah yang ada, kita bukan yakin dengan jodoh kita, tapi karena kita suka. Iya. Karena kita suka, jadi sebenarnya kita bukan yakin ini dari Tuhan. Kita yakin karena perasaan kita. Iya. Kita yakin karena kita suka dengan pasangan kita, dengan jodoh kita ini, sehingga kita merasa kita yakin ini dari Tuhan. Iya. Nah, Sang Bapa pasti punya penilaian sendiri. Iya. Ingat, kita harus percaya kepada Bapak Rohani kita. Iya. Tentunya, waktu kita menentukan ini adalah Bapak Rohani kita. Iya. Artinya kita sudah melihat kehidupan Bapak Rohani kita, bahwa dia sudah melakukan atau menjalani kehidupannya dengan benar. Iya. Jadi kita harus tahu Bapak Rohani yang dimaksud adalah Bapak Rohani yang sudah mengalami pembentukan tangan Tuhan, sehingga kita tahu pasti Sang Bapa kalau bicara kepada kita itu selalu memberitahukan isi hati Tuhan. Iya. Nah, pada saat seperti itu, jauh lebih baik kita ikuti apa yang Bapak Rohani katakan. Iya. Dan kalau Tuhan menetapkan jodoh itu yang kita yakini itu benar-benar adalah jodoh kita, pasti hanya tinggal masalah waktu saja, itu akan kembali kepada kita. Iya. Tapi sebelum semuanya terlambat, karena kalau diterobos, artinya kita akan jalan terus, dan rambu-rambu yang sudah dipasang oleh Bapak Rohani diterobos juga. Begitu masuk ke pernikahan, nah itu semua baru terbuka. Ini orang benar apa enggak gitu. Iya. Nah kayak begitu. Iya. Oke, Bang Mul. Jadi pertanyaan tadi udah menutup episode kita yang kali ini, dan ini adalah episode yang terakhir dari seri Jodoh di Tangan Tuhan. Nah, mungkin dari Bang Mul ada mau memberikan closing statement terlebih dahulu? Iya. Baik. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, untuk memilih jodoh, jangan takut. Pertama, jangan takut tidak ada jodoh. Karena kalau Tuhan menetapkan saudara untuk mendapatkan jodoh, Tuhan pasti memberikan orang yang tepat. Yang kedua, jangan terburu-buru mencari jodoh. Pastikan saudara sudah siap, saudara sudah dewasa, sehingga saudara tidak berpacaran itu berkali-kali. Berpacaran cukup sekali, lalu masuk pernikahan yang juga cuma sekali, sampai maut memisahkan. Lalu selanjutnya, jangan takut untuk memilih jodoh. Ya, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, apapun yang pernah terjadi di keluargamu, jangan takut untuk memilih jodoh. Karena masing-masing orang punya pengalaman. Dan kalau saudara sudah menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan pengalaman yang baru, di mana Tuhan menjaga dan menyertai langkah-langkah hidupmu sampai engkau menikah, bahkan sampai engkau menyelesaikan pernikahanmu, sampai engkau kembali kepada Bapa. Jadi jangan takut melakukan apapun juga, selama engkau bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi engkau. Dan saat ini saya mau berdoa bagi engkau, anak-anak muda yang ada
yang sedang mendengarkan tayangan ini di dalam nama Yesus. Saya berdoa engkau tetap berada di jalan-jalan Tuhan, dan ketika engkau ada di dalam jalan Tuhan, engkau tidak perlu takut dengan jodohmu, engkau tidak perlu takut tidak ada jodoh, engkau tidak perlu takut jodoh yang benar atau bukan. Tuhan yang akan memimpin engkau di dalam jalannya, dan saya percaya ketika engkau memiliki Bapa rohani, maka Bapa rohanimu akan menuntun engkau juga ke jalan yang benar, dan sehingga semua yang Tuhan sediakan bagi engkau akan dicurahkan dalam hidupmu. Terjadilah di dalam hidupmu, di dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke Bang Mul, terima kasih banyak sudah hadir di dalam program crossover ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam episode selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik. Terima kasih Bang Mul, Tuhan Yesus memberkati. Demikian saudara untuk episode hari ini. Bagi saudara yang merasa diberkati oleh penayangan episode hari ini, saudara bisa share kesaksian saudara pada kolom komentar di bawah ini. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria, dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Kita akan bertemu lagi dan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan seri yang pastinya akan lebih menarik lagi daripada seri yang sebelumnya. Saya David Alexander, kita berjumpa di dalam episode yang selanjutnya.